Tertangkapnya Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi mengejutkan banyak pihak. Tak hanya masyarakat yang kerap disuguhkan aksi gerebek sang wamen ke sejumlah perusahaan, namun juga Presiden Prabowo Subianto. Sejak pertama kali dilantik sebagai presiden pada Oktober 2024, Prabowo sudah mencetuskan perang terhadap korupsi. Presiden bahkan berencana membuat penjara super maksimum bagi para pencuri uang negara, meski Presiden juga memberikan kesempatan untuk bertobat dan mengembalikan uang yang dicurinya. Presiden pun mengingatkan para pembantunya di pemerintahan untuk bekerja amanah dan tidak terlibat tindak pidana korupsi. Namun sayang, Noel menjadi pembantu pertama di era Presiden Prabowo yang menorehkan catatan hitam di cokok lembaga anti rasuah. Rencana reshuffle pun mencuat untuk mengganti sang wakil menteri jika terbukti bersalah. Akankah penangkapan Noel menjadi momentum bagi Presiden untuk menilai para pembantunya yang tak sejalan dengan cita-citanya? Mungkinkah peristiwa ini akan menjadi alarm penting bagi para tokoh di Kabinet Merah Putih untuk berbenah diri? Ya, pemirsa, tertangkapnya Wamenaker Emmanuel Ebenezer ini tentu mengejutkan banyak pihak, termasuk juga Presiden Prabowo Subianto yang sudah seringkali mengingatkan para pembantunya untuk bisa bekerja dengan amanah dan tidak melakukan tindak pidana korupsi. Lalu akankah kemudian momentum dari penangkapan Noel ini menjadi momentum juga bagi Presiden untuk menilai kembali bagaimana para pembantunya yang tidak sejalan dengan cita-citanya, dan apakah ini juga menjadi alarm penting bagi setiap pembantu dari Presiden Prabowo Subianto? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bang Ahmad Riza Patria dari Gerindra. Selamat malam Bang Riza. Selamat malam. Sehat ya Bang? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan juga hadir bersama kita ada Mas Agung Baskoro, pengamat politik kita. Selamat malam Mas Agung. Sehat juga ya Mas ya? Oke, dan bergabung melalui sambungan Zoom dari Golkar ada Bang Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam. Assalamualaikum Bang Doli. Waalaikumsalam. Oke, baik. Bang Riza, ini tertangkapnya Emmanuel Ebenezer, Wamenaker ini nampaknya menjadi catatan hitam pertama di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pak Presiden sudah merespon mengenai hal ini, Bang Riza? Yang pertama, saya kira sudah cukup jelas sebetulnya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Menseknek ya, terkait kasus OTT. Pendapat Presiden juga disampaikan, tentu Presiden sudah mengetahui, dan seperti juga disampaikan oleh Bang Dasko dan teman-teman lain, sikap Presiden tentu sesuai dengan apa yang sering disampaikan. Yang pertama, bagi Presiden, dua hal yang harus dipahami oleh kami, khususnya ada di jajaran pemerintahan, yaitu bekerja dengan sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan lain. Hanya satu perintahnya, kepentingan rakyat. Bukan kepentingan partai, bukan kepentingan kelompok, apalagi kepentingan keluarga, kepentingan pribadi, bukan. Tapi untuk kepentingan rakyat. Kemudian yang kedua, pesan yang saya sampaikan adalah menjaga amanah yang diberikan. Tentu di dalamnya diantaranya adalah menjaga integritas, ya, termasuk jangan sampai terjadi praktek-praktek yang bersifat koruptif atau KKN dan lain-lain. Saya kira itu dua hal yang paling penting yang harus dipahami oleh kami, terutama yang ada di jajaran kabinet. Dan menyikapi kasus ini tentu kita juga harus menggunakan azas praduga tak bersalah. Jadi mari kita tunggu apa yang menjadi penjelasan dari KPK dan prosesnya hingga akhir, ya. Yang bersangkutan punya hak membela diri, mengklarifikasi, menjelaskan. Para aparat hukum, penegak hukum mempunyai kekuasaan, kewenangan dan berbagai fasilitas untuk melakukan semua proses hukum. Dan tentu yang paling penting juga bagi kami yang ada di jajaran kabinet ini menjadi peringatan yang penting, menjadi pelajaran yang sangat penting
untuk kembali seperti apa yang disampaikan oleh Presiden, bekerja dengan sungguh-sungguh hanya untuk kepentingan rakyat, bukan kepentingan lainnya. Bang Dan Riza. yang kedua, menjaga amanah, termasuk diantaranya jangan melakukan KKN atau korupsi. Oke, Wamenaker Emmanuel Ebenezer ini sudah ditetapkan sebagai tersangka ya, tadi oleh KPK sudah diumumkan. Pak Presiden di ruang publik berkali-kali, bahkan dari awal pemerintahannya menyampaikan mengenai apa yang disampaikan Bang Riza tadi, jauhi atau jangan lakukan tindak pidana korupsi. Tapi Bang, kalau secara pribadi atau lebih dekat, Pak Prabowo ini sebagai Presiden juga sering memberikan peringatan resmi tidak sih kepada para pembantunya di kabinet, mungkin melalui grup WhatsApp atau seperti apa menyampaikan? Ya itu sering dilakukan. Sebelum menjadi presiden saja beliau sering menyuarakan itu, menyampaikan kepada kami kader-kader yang ada di partai, selalu disampaikan di berbagai kesempatan. Dan beliau juga menyampaikan di banyak kesempatan, ya negara ini tidak akan pernah bisa maju ya kalau praktek KKN masih menjamur, masih ada korupsi dan sebagainya. Makanya semua program-program di bawah kepemimpinan Pak Presiden, Pak Prabowo, semuanya hanya untuk kepentingan rakyat, tidak ada kepentingan lain. Dan mohon maaf, kalau ada para pengusaha yang mengambil keuntungan berlebihan saja, beliau tidak bisa terima gitu. Bukan tidak boleh untung, tentu orang bekerja, berusaha harus untung gitu Mas Agung kan. Tapi yang wajar, istilah beliau itu yang wajar ya kan. Karena kan masih banyak rakyat Indonesia yang masih kurang, yang belum mampu, tidak punya rumah, makan satu hari 1 kali, 2 kali, kalaupun 3 kali dengan menu yang sangat-sangat minim. Jadi beliau sangat prihatin, makanya beliau bekerja sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik. Seperti yang saya sampaikan, beliau itu selalu 3T. T yang pertama selalu ingin memberikan yang terbaik. Yang kedua, T yang kedua ingin yang terbanyak. Yang ketiga yang tidak kalah penting juga ingin yang tercepat. Ingin yang terbaik untuk semua hal. Pendidikan, kesehatan, ekonomi, kesejahteraan, berbagai fasilitas, beliau ingin memberikan yang terbaik bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Dan tidak sampai di situ, beliau juga ingin yang terbanyak. Itu sebabnya koperasi desa dibangun di setiap desa, di kelurahan. Kalau desa ada 100.000, di Republik ini 100.000 dibikin koperasi. Tercepat. Tercepat. Bayangkan membuat koperasi desanya dalam hitungan bulan, 2, 3, 4 bulan selesai, 80.000. Kelembagaannya sekarang kami di bawah pimpinan Pak Zul Kifli sekarang sedang mempersiapkan operasional ya, baru 108. Ada 80.000 yang harus dioperasionalkan agar pada akhirnya hadirnya koperasi desa ini bisa menghadirkan produktivitas, lapangan pekerjaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bang Riza, desa. itu tadi kemudian perintah yang sangat clear dan jelas dari Presiden Prabowo Subianto. Bang Doli, ini yang tertangkap oleh KPK ada di kabinet pembantu Presiden Prabowo Subianto. Kita juga ingin tahu bagaimana respon koalisi yang ada di dalam kabinet juga Bang Doli melihat adanya kasus ini. Catatan pertama adalah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, catatan hitam tapi Bang. Iya, tentu ini mengejutkan ya. Kemudian sekaligus memprihatinkan ya, secara pribadi Saudara Noel ini kan kita bisa nilai bahwa ya tidak mempunyai sensitivitas ya. Kemudian yang kedua ya selama ini kan kita kenal juga ya, tadi juga diputar itu bagaimana Noel ini dianggap selama ini ya orangnya cukup kritis ya, bicaranya juga ceplas-ceplos ya, dan sering komentarnya juga anti korupsi gitu. Nah yang berikutnya secara bagian dari pemerintahan Pak Prabowo dan Gibran ya, beliau ini ternyata tidak committed ya, tidak amanah gitu, tidak mampu menerjemahkan apa yang menjadi visi dan kemudian perintah, arahan, bahkan pernyataan-pernyataan yang begitu sering dari Pak Prabowo ya, yang berkali-kali menyampaikan bahwa kita harus memberantas korupsi, kita harus tidak boleh mengambil hak, zolim terhadap rakyat dan seterusnya gitu loh. Nah tapi itu dilakukan. Nah, jadi kita harus pisahkan ya, ini antara soal pribadi dengan soal institusi gitu. Nah, jadi saya kira juga proses sampai ke OTT ini kan
prosesnya nggak sederhana ya. Ya. Perlu ada konfirmasi-konfirmasi yang saya kira itu bagian dari circumstance lah ya, keadaan lingkungan yang diciptakan oleh Pak Prabowo, nggak pandang bulu gitu. Siapapun yang melanggar komitmen terhadap pemberantasan korupsi, mau dia itu bagian dari kabinet atau siapa saja ya, tidak ada kompromi. Oke. Gitu. Jadi saya kira clear gitu. Oke, baik Mas Agung, kita juga ingin tahu bagaimana sih secara pandangan politik melihat kasus ini. Karena kalau Pak Presiden Prabowo komit untuk terus menyampaikan anti korupsi, tapi pembantunya sudah mulai nggak komit nih Mas Agung. Dijawabnya nanti ya, usai jeda Mas Agung. Pemirsa, kami kembali untuk Anda. Saya ingin mengajak kebaikan. Saya mau mendekati dengan baik. Ya, saya katakan sudah 100 hari, Mbok sadar, Mbok bersihkan diri, iya kan? Hai koruptor-koruptor yang kau curi ya Mbok kembaliin. Untuk rakyat. Kalau malu-malu nanti kita cari cara yang gak malu. Tapi Mbok ya kembaliin. Saya tunggu 100 hari, 102 hari, 103 hari sudah. Ini 100 berapa hari ya? Apa boleh buat? Ya terpaksa lah. Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, KPK, silakan. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini. Yang Anda saksikan barusan, mungkin kami menghangatkan ingatan Anda, adalah yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ketika menghadiri Kongres 18 Muslimat NU di Surabaya, Jawa Timur pada 10 Februari 2025. Mas Agung, nampaknya dalam momen tersebut Pak Prabowo sudah memberikan alert secara halus. Mbok sadar, yang korupsi dikembalikan saja uangnya. Nah ini kalau kita runut dari waktunya Mas, KPK menyatakan kasus yang kemudian menyeret Emmanuel Ebenezer Desember 2024. Artinya sudah terjadi, sudah diingatkan oleh Pak Prabowo. Artinya ini memang buat semua sebenarnya, bukan hanya untuk Bang Noel. Dan peringatannya keras, sebenarnya berulang kali kan pidato beliau soal korupsi, ya, penanganan KKN. Tapi saya nggak tahu apakah ini masuk kiri keluar kanan, kemudian dilupakan. Tapi yang jelas momen Bang Noel ditangkap ini bisa menjadi momentum bersih-bersih di internal misalkan Gerindra, kemudian di internal kabinet, supaya tidak terulang lagi. Karena harapannya nokta hitam ini tidak berlanjut menular ke yang lain, wakil menteri dan seterusnya. Karena jumlahnya kan besar nih, kabinetnya gemuk. Kalau nggak hati-hati bisa pecah rekor. Kemarin kan Pak Jokowi paling banyak tuh menteri yang tersangkut kasus ya, kemudian ditangkap oleh KPK. Kemudian saya melihat juga momentum ini bisa dijadikan arahan untuk reshuffle ya, karena udah ada momen yang lain bertemu secara politis, ada hubungan yang dekat dan sangat dekat dengan PDIP hari ini. Kemudian ada momentum teknokratis, Pak Prabowo menyampaikan secara objektif bahwa nilai kabinetnya masih 6. Nah sekarang ada momentum yuridis nih, di mana ada salah satu anggota kabinet yang tertangkap tangan oleh KPK yang selama ini kemungkinan kecil untuk lepas gitu. Presidennya kan begitu kalau OTT seperti itu. Jadi saya berharap ini bisa menjadi momen bersih-bersih, merelaksasi ya postur kabinet. Ya kalau memang ada menteri wakil menteri yang problematik bermasalah, ya sudahi. Ya dengan pertimbangan politis, teknokratis, yuridis, supaya apa? Supaya tidak terkena residu-residu KKN itu, karena kan ini image-nya buruk ke publik. Dan publik hari ini mengapresiasi betul kerja KPK dan harapannya ini bisa membuat KPK-nya juga
naik lagi pamornya ya setelah sebelumnya mendapat citra minor seperti itu. Ya, oke. Bang Riza, ini alarmnya sebetulnya sudah berkali-kali disampaikan oleh Pak Prabowo ya, Pak Presiden. Lalu apakah ini betul-betul akan dijadikan momentum bersih-bersih di kabinet? Tapi dijawabnya sebentar Bang Riza ya, ditahan dulu karena kami akan ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kemudian tanggapan masyarakat, utamanya terkait dengan kasus yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan Emmanuel Ebenezer. Silakan, Aurel. Oke, selamat malam Ken Ana dan juga pemirsa. Benar sekali, Wakil Menteri Kemenaker Emmanuel Ebenezer atau Noel ini terjerat operasi tangkap tangan KPK terkait kasus dugaan pemerasan yang berkaitan dengan pengurusan sertifikasi keselamatan dan juga kesehatan kerja atau K3 yang mana OTT tersebut itu terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Agustus lalu. Dan memang sebagai pejabat negara, Noel ini memiliki harta kekayaan hampir terhitung 17,6 miliar yang mana harta tersebut dilaporkan ke KPK pada 17 Januari 2025 lalu. Dan di sini saya sudah berada di kawasan Sudirman, Jakarta dan ingin tanya-tanya langsung ke beberapa masyarakat Indonesia mengenai kasus yang tengah viral belakangan ini. Halo kakak-kakak, bisa berdiri di sini juga. Namanya siapa kak? Nama saya Yustia. Kak Vivi. Vivi, ini ngikutin gak kasus Wamen Kemenaker Noel ini? Gimana sih kak tanggapannya sebagai masyarakat? Sejujurnya sih saya nggak begitu terlalu mengikutin kasusnya ya, tapi memang kan saya juga melihat di beberapa platform seperti Instagram gitu kan memang kan di sana itu banyak sekali berita-berita tentang wakil Kemenaker kayak gitu kan, dan memang kan ternyata informasinya adalah dia terjebak dengan korupsi kan, apalagi tentang kesehatan ketenagakerjaan. Ya jujur sih dari saya sebagai masyarakat Indonesia kecewa tentunya gitu loh. Jadi kayak dia ini wakil menteri gitu kan, kok bisa gitu loh dengan adanya dia tanggung jawab yang besar kepada masyarakat tapi dia malah melakukan korupsi gitu sih kak. Kalau kakaknya sendiri? Sebenarnya saya ngikutin, nggak terlalu ngikutin ya, cuman baru denger baru akhir-akhir ini dan cukup miris sih dengan beritanya, karena namanya kementerian kan lembaga pemerintahan yang kita percaya untuk melakukan bidang spesifiknya ya kalau dalam hal ini ketenagakerjaan. Jadi sangat disayangkan sekali sih kalau misalnya menyelewengkan amanah dari masyarakat. Oke, menurut Anda kak, apakah kasus ini jadi mencoreng kepercayaan Anda sebagai masyarakat ini? Oh, sangat mencoreng sih, karena kalau sebagai lembaga sertifikasi yang memberi sertifikasi artinya kan dia sudah melabeli bahwa perusahaan tersebut atau orang yang melakukan pekerjaan tersebut layak gitu, sudah dinyatakan mampu. Tapi kalau misalnya ini diuangkan alias dia melewati tahap-tahapan sertifikasi, jadi kan sertifikasi itu tidak lagi jadi basis kita percaya orang ini mampu atau tidak. Ini sangat mencoreng kepercayaan terhadap sertifikasi tersebut. Kakak sendiri? Tentu itu mencoreng sekali ya, apalagi kan di dunia pekerjaan semua perusahaan itu pasti, apalagi di bidang industrial kayak gitu kan, mereka kan membutuhkan adanya kesehatan keselamatan kerja. Nah kalau misalkan dari kementerian sendiri pun dia nggak mengikuti prosedur yang ada, misalkan kayak dari mulai persiapannya di lapangan segala macam, dan mereka cuman bisa melakukan itu dengan uang, ya untuk apa gitu loh, maksudnya kasihan ke para pekerjanya aja sih gitu. Terima kasih banyak ya kayak tanggapannya ya. Oke Ken Ana, seperti itu mungkin tanggapan dari beberapa masyarakat Indonesia. Sementara demikian saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Aurelia Zafira yang sudah mencoba untuk mengcapture bagaimana respon masyarakat yang kecewa. Bang Riza, nampaknya Presiden Prabowo yang selalu mengutamakan masyarakat juga pasti senada dengan hal ini. Apakah kemudian akan dijadikan momentum bersih-bersih seperti yang disampaikan Mas Agung tadi di kabinet? Iya, tentu setiap pemerintahan, setiap presiden dari sejak zaman Bung Karno hingga Pak Prabowo semua punya keinginan yang sama, punya niat yang baik, punya tujuan yang baik, termasuk dalam hal
pemberantasan korupsi dan selalu ingin jajaran kabinetnya bersih dari KKN, dan apabila ada yang melakukan KKN, ya tentu ini harus menjadi pelajaran yang penting, diambil hikmahnya, dan ke depan kita kerjasama semua pihak untuk agar hari ini tidak terulang kembali di masa-masa ke depan, tidak hanya di pemerintahan Pak Prabowo, tapi semua. Hingga akhir zaman nanti tentu kita ingin bangsa kita menjadi bangsa yang bebas dari KKN ya. Nah itu saya kira harapan kita semua, terlebih Pak Prabowo selalu menekankan di banyak kesempatan pentingnya kerjasama yang baik, ya, pentingnya satu negara bebas dari korupsi, agar kekayaan yang besar, yang banyak yang dimiliki oleh bangsa Indonesia itu betul-betul dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. Itu selalu yang disampaikan oleh beliau. Bahkan beliau menyampaikan juga di banyak kesempatan seperti tadi, para pengusaha ya, yang mendapatkan keuntungan yang banyak selama ini, menikmati hasil kekayaan Indonesia selama ini, tolong juga ingat kepada rakyat kita yang masih banyak belum memiliki rumah yang layak, makan, pekerjaan, keuntungan yang dinikmati, agar berbagilah untuk kepentingan rakyat, tidak hanya untuk kepentingan pribadi, keluarga atau kelompok atau usahawan yang ada di lingkungan mereka masing-masing. Terlebih bahkan beliau juga yang tidak kalah penting bagi para koruptor yang selama ini menikmati ya, hasil korupsinya sekian banyak, beliau sering menyampaikan, ya mbok ya dikembalikan ya dengan caranya masing-masing, silakan ya. Apakah beramal, Sudah sangat halus tampaknya caranya Pak Prabowo iya, sebetulnya diam-diam atau disumbangkan untuk kepentingan, diam-diam, ya silakanlah ya. Itu nanti urusan dosanya, urusan sama Tuhan masing-masing. Tapi Bapak Prabowo ingin semua kekayaan ini untuk kembali ke rakyat gitu loh. Mungkin ada para pejabat yang selama ini menikmati hasil korupsi yang banyak belum ketahuan gitu. Segeralah. Segeralah melapor. Kalau nggak punya keberanian melapor, setidaknya uang yang banyak itu dikembalikan untuk kepentingan rakyat dengan caranya masing-masing gitu. Silakan. Oke, baik Bang Doli, kita juga penasaran ingin tahu suara dari koalisi, apakah juga sepakat mendukung bila kemudian kasus ini, momentum ini juga menjadi momen bersih-bersih pembenahan di kabinet. Tapi sesaat lagi ya Bang Doli, dijawabnya usai jeda, kami kembali untuk Anda. Justru dengan kejadian ini akan barangkali akan semakin keras kita memberikan dan mengingatkan kepada seluruh jajaran, tidak hanya kepada kabinet. Ini kan sekali lagi ini kan membuktikan bahwa memang korupsi ini sudah sedemikian masuk kategori kalau penyakit ini stadium 4, stadium lanjut gitu, dan itu ya berlaku untuk tidak hanya kepada pejabat negara, kepada semuanya gitu. Memang PR besar kita ya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini, pemirsa. Bang Doli, tadi dari kabinet juga sudah menyampaikan respon dari Presiden Prabowo Subianto, sudah sampai stadium 4 begitu. Tapi Bang Doli, kalau suara dari koalisi sendiri, bagaimana sikapnya? Mendukung bila ini dijadikan momentum bersih-bersih pembenahan di tubuh kabinet, artinya mengarah pada reshuffle? Saya kira pertama, sekali lagi beberapa kali saya sampaikan, reshuffle itu adalah hak prerogatifnya presiden. Ya, ada kejadian seperti ini atau tidak ada kejadian, ya kapan dan siapa yang mau diganti, penilaiannya apa gitu, itu sepenuhnya kewenangan Pak Prabowo sebagai presiden gitu. Nah, tetapi kalau kita lihat dari semua pernyataan-pernyataan, langkah sikap terakhir tadi juga disampaikan oleh Mensesnek ya, kami yakin bahwa Pak Prabowo pasti tidak akan tinggal diam ya, pasti akan melakukan atau mengambil langkah-langkah yang lebih tegas lagi dengan kejadian ini. Dan Golkar dan saya juga yakin semua partai-partai politik pendukung di dalam koalisi itu pasti akan mendukung penuh
Karena ini kan sesuatu yang memang baik dan menjadi keinginan kita semua ya, bahwa negara kita ini harus bebas dari korupsi, harus harus berwibawa gitu ya. Semua tugas tanggung jawab itu ditujukan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan siapa-siapa lagi, apalagi pribadi gitu. Jadi dan kami juga selama ini di Golkar misalnya sudah Ketua Umum juga sudah memberikan beberapa kali penegasan lanjutan ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo kepada jajaran partai kami, bukan hanya di kabinet yang sekian jumlah orang itu, tapi juga di DPR, bahkan sampai ke kepala-kepala daerah dan DPR-DPD di kabupaten kota, bahwa sekarang ya tidak boleh lagi main-main ya. Tidak boleh kita memberikan kesempatan sekecil apapun ya, untuk melakukan atau membiarkan praktek-praktek seperti itu. Oke, baik. Mas Agung, ini nanti kira-kira hitungan politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo ketika kemudian mungkin memilih untuk melakukan reshuffle kabinet seperti apa, Mas Agung? Iya, jadi Bang Noel ini kan simbol kuat politik keberlanjutan, Mbak Ken ya. Jadi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi kalau orang sekelas Bang Noel ini aja bisa diangkut dalam tanda petik, otomatis tidak ada anggota kabinet yang imun atau steril dari aparat maupun penegak hukum yang concern dengan masalah korupsi ini. Jadi ini kartu merah sudah keluar satu, harapannya jangan lagi keluar kartu merah lain ke anggota kabinet, baik wakil menteri maupun menteri. Bertobat nasuhalah kalau bahasa ininya, religiusnya ya Bang ya. Supaya apa? Supaya tidak malu-maluin Pak Prabowo. Kasihan nih, Pak Prabowo-nya sudah concern, sudah serius, sudah bolak-balik ngingetin, kok malah masih begini. Nah tapi namanya manusia dan orang yang diatur banyak nih, human error-nya tinggi. Ya saya mengendorse memang setelah Bang Noel ditetapkan sebagai tersangka, memang untuk menjaga legitimasi politik dan publik pemerintah, citra pemerintah juga di mata publik, ya momen reshuffle ini menjadi sebuah keniscayaan gitu. Karena ya jangan sampai publik kemudian istilahnya antipati, karena kan Pak Prabowo concern berpidato ini di banyak kesempatan soal melawan korupsi. Nah artinya tindakannya harus segera, cepat, karena urgensinya sangat mendesak. Karena Bang Noel ini kan suka atau enggak ada di sebuah kementerian yang hari ini sedang disorot publik. Dalam tanda petik kita ada ancaman PHK massal. Betul. Itu menterinya harus dibantu misalkan. Ini banyak kasus-kasus di bawah yang harus segera diselesaikan. Nah kalau nggak diangkat orang baru, khawatirnya ada hal-hal yang administratif, hal-hal yang strategis itu terbengkalai. Menghambat kinerja. Betul, sehingga keputusan untuk lebih progres kemenakernya menjadi terhambat. Jadi saya kira ini keniscayaan sudah ada situasi force major ya, yang mendesak, mendadak semacam itu, dan Presiden perlu mengambil sikap ya kalau saya segera minimal terbatas aja reshuffle-nya, it's okay. Misalkan yang diganti wamen saja, tidak perlu semua misalkan karena momentumnya belum pas, nggak apa-apa. Tapi harus segera dicari pengganti Bang Noel ya, kalau bisa lebih baik dari Bang Noel, figur yang bisa memastikan ancaman PHK massal itu tidak terjadi dan bahkan kita bisa membuat lapangan kerja yang banyak pasca kejadian ini. Karena apa? Karena ya kita butuh figur yang luar biasa dengan masalah yang pelik soal lapangan kerja kan itu. Nah yang kedua, sedikit banyak ini memberikan asupan dan amunisi kepada partai di seberang kan. Sebagai catatan, kalau saya masuk ini aman nggak ya? Bisa imun nggak? Bisa steril nggak dari? Meskipun statementnya kan partai penyeimbang, ya, Mas, gitu, karena kan dari luar ada arahan mau masuk tapi di luar tapi mau masuk kan begitu-begitu kan. Nah jadi wah kalau di dalam aja masuk apalagi di luar gimana nih? Jadi pertimbangannya semakin objektif seperti itu, dan saya berharap ya PDIP tetap dalam posisi di mana concern mengkritisi, mengawal agar agenda pemberantasan korupsi kita semakin maksimal seperti itu. Bang Rizal, kira-kira plan dari Pak Prabowo, Presiden Republik Indonesia ini seperti apa yang urgensinya tinggi? Reshuffle terbatas mungkin akan dilakukan, Bang Rizal? Iya, tadi saya sampaikan Bang Doli, reshuffle kan prerogatif daripada Presiden ya. Terkait kasus Bang Noel, saya kira kan solusinya tidak mesti harus reshuffle. Bisa dibiarkan kosong, bisa dicari penugasan khusus, bisa ada ad interim, macam-macam pola lah. Nanti Presiden yang akan memutuskan mana yang terbaik ya, terkait kosongnya posisi Wamenaker, ya, kan tidak mesti harus diganti atau diisi
banyak pilihan-pilihan ya. Yang penting kan pada ujungnya tugas-tugas daripada Kementerian Tenaga Kerja bisa terlaksana dengan baik kan itu. Kan menterinya masih ada. Saya kira nanti silakanlah Presiden itu, kita tunggu saja apa yang menjadi kebijakan. Yang kedua terkait reshuffle juga itu prerogatif daripada Presiden. Kita tunggu sajalah ya. Ini kan umurnya baru 10 bulan ya kurang lebih kan. Presiden punya kebijakan, punya feeling, punya intuisi, punya pemikiran yang terbaik itu apa yang harus dilakukan. Beliau sudah pemimpin kaliber lah, asam garam, kita tunggu saja. Jadi tidak perlu juga kita berharap ada reshuffle, apalagi mendesak-desak atau apa, nggak penting. Bagi kami bekerja sebaik-baiknya itu tugas yang terbaik bagi dari kabinet. Tapi yang paling penting adalah korupsi ini sudah sejak lama, sejak zaman Orde Baru hingga hari ini. Dan korupsi ini tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di tempat-tempat lain dan di swasta. Saya kira kalau bangsa ingin baik, ya memang harus dimulai daripada pemimpinnya, daripada aparatnya, daripada kabinetnya. Tapi yang tadi kalau penting juga di sektor-sektor swasta juga, mari kita sama-sama agar proses bisnis di swasta juga bisa berlangsung dengan baik, tanpa ada kasus-kasus KKN juga ya. Supaya semua bangsa ini yang pemerintahan dengan swasta bisa bersinergi lebih positif. Seperti disampaikan Bapak Prabowo, supaya semua kekayaan alam Indonesia ini, sumber daya alam yang luar biasa kayanya ini bisa betul-betul dimanfaatkan sebesar-besar untuk kepentingan rakyat. Saya kira itu yang paling penting. Mari kita berusaha, berdoa dengan niat yang baik, tulus ikhlas bekerja. Seperti yang disampaikan Pak Prabowo, ingin sekali memberikan yang terbaik, terbanyak dan tercepat untuk kepentingan bangsa, negara, dan seluruh rakyat Indonesia. Sudah ada satu kartu merah, penting untuk disadari, ini menjadi alarm tentunya bagi para pembantu Presiden Prabowo Subianto, tapi kita tunggu bagaimana kebijakan dan juga intuisi dari Presiden Prabowo Subianto menyikapi mengenai hal ini. Terima kasih untuk diskusi yang luar biasa malam hari ini, Bang Riza, Mas Agung, dan juga Bang Doli. Sehat selalu semuanya, selamat malam. Terima kasih Bang Doli, pemirsa. Ya,